Kulo kelahiran 53 nggih. Nggih asli Malon. Nak miturut pangertosan kulo, sejarah saking tiyang sepuh niku cuma nyejarahaken ngeten. Awalipun onone desa Malon niku amarga peristiwa saking Mbah Hajar Buntit kalian Mbah Hasan Munadi. Nggih. Lah miturut sepereng, mulane diarani sepereng niku awalnya melakukannya turut pereng. Peristiwa Mbah Hajar Buntit kalian Mbah Hasan Munadi, amarga Mbah Hasan Munadi ngoyak-oyak Mbah Hajar Buntit niku kon mlebu Islam. Nggih, amarga Mbah Hajar Buntit niku wali padha-padha wali ning wali Buddha. Wali Buddha kan mlebu Islam. Nah, terus saniki dugi Malon dilinguk ngoten niku kok kalian Mbah Hajar Buntit kok nganu napa niku Mbah Hasan Munadi adoh. Jarake adoh. Nah, terus mlakukannya kan alon-alon. Mula rejoning jaman terus saniki diarani Desa Malon. Ada beberapa versi untuk penamaan desa ini. Tapi ada satu cerita yang cukup filosofis dan beredar di masyarakat tentang penamaan desa ini. Dalam bahasa Arab, Malon berarti harta. Tidak melulu soal kekayaan, tapi kekayaan yang dimaksud di sini adalah tentang melimpahnya perkebunan dan buah-buahan di kawasan ini. Kampung Malon niku waune kathahe namung paling kathah 8 surup. 8 surup niku 8 omah. Nggih, 8 omah teng mriki. Tiap tambah 1 omah, ilang 1 omah. Ngoten. Dadi mboten saged tambah. Lah terus satu-satunya dalan saged pindah mriku niku disuwunke kalian Mbah Wali. Kaliwungu namine Wali Musafa. Nggih. Wali Musafa Kaliwungu. Lah Wali Musafa Kaliwungu ngendika nak Malon arep iso ngrembaka dadi akeh kuwi pindah ngulon. Nah nak kathah makam niku nak zaman rumiyin tiyang sepah rumiyin niku nak mastane makam Raja Langu niku makame Mbah Kiai Mbah Dolah Pekik. Mbah Dolah Pekik nak mastane tiyang Jawi mriki riyen. Lah terus saniki berhubung ditugeni kalian Waliullah. Nggih to. Waliullah niku saged omong-omong kalian tiyang sing wonten jero kubur. Nggih. Niku namine Habib Lutfi. Lah niku Habib Lutfi. Sing nemokke sarean niku nggih awale pun enten tapi sing terus ndadekke napa niku ndadekke napa niku rejane niku Habib Lutfi. Dados niku miturut pandangane Habib Lutfi ditanemi pondok niku kersane mriki niku reja mulya masalah agami Islam. Dengan mayoritas penduduk desa Malon yang beragama Islam, dari situlah terjawab alasan mengapa di desa Malon dan sekitarnya terdapat cukup banyak pesantren dan padepokan. Contohnya padepokan Ilir-Ilir yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian dan menganut prinsip ngaji rasa, ngaji budaya. Ya saya mohon pada Allah, ya Allah anugerahkanlah rezekimu berupa sedikit bumimu untuk bersama-sama dulur-dulur mengembangkan agamamu. Dulur-dulur bisa ngumpul di sini mulai terutama dulur-dulur budaya ya. Budaya ada di sini. Jadi kita buat pertemuan dari Keraton Solo, Keraton Jogja, lalu semua padepokan-padepokan yang ada di Jawa Tengah ini pernah bersatu di sini. Kita berharap Kampung Malon, khususnya Padepokan Ilir, dapat semakin berkembang dengan munculnya yayasan Padepokan Ilir yang lebih melembaga dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengembangan aksi budaya
tidak hanya melibatkan budayawan dari luar, tapi justru mengetengahkan, mengemukakan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dimotori oleh Ki Rohadi tentunya, Mas Ton dari Titer Lingkar, Mas Lili, terus ada Mas Sindu putranya Mas Ton itu sebagai dalang muda itu. Mereka menjadi aset yang luar biasa yang memberikan perhatian terhadap pengembangan seni budaya di Kampung Malon itu sendiri. Terus yang nggak kalah penting juga ada perhatian dari tokoh kita, Pak Anang Budi Utomo, anggota DPRD Komisi D, itu juga terlibat. Dan kami mendukung kegiatan mereka dalam membentuk video sequel pendek gitu ya. Oh, bikin film pendek. Ya, jadi Kampung Malon membuat sebuah kreasi kegiatan sinematografi kecil-kecilan ya, namanya Laboratorium Sinematografi Dawuh namanya, di Pondok Lilir untuk membuat sebuah ya video pendek. Isinya menceritakan bagaimana ya kehidupan masyarakat di Kampung Malon, di Gunung Pati gitu, dengan cerita-cerita yang menarik lah. Dan betul, dan intinya pemainnya ya warga, termasuk Pak Anang, dan mungkin nanti yang berikutnya saya juga mungkin kebagian peran juga di casting. Nggak tahu nanti casting jadi tukang rumput atau tukang ojek, nggak tahu lah nanti. Memang di sana ada kelompok masyarakat yang mempunyai kreasi-kreasi di bidang seni budayanya. Seni budaya tradisional yang kemudian dikembangkan dengan kreasi-kreasi baru, kekinian-kekinian gitu nggih. Jadi kita komitmen teman-teman di situ ngaji rasa, ngaji budaya. Wah, gimana itu? Ngaji rasa itu kita melibatkan rasane menungso marang Allah Ta'ala. Kita harus taat, takwa, dan itu jadi menyesuaikan dengan dawuh-dawuh Allah Ta'ala. Langsung budaya di sini kita menganut Kanjeng Sunan Kalijaga, bahwa beliau itu seorang waliullah juga seorang budayawan kan. Cara berdakwahnya itu melalui lewat agama, budaya. Kesenian itu ternyata lebih masuk di sini sama. Jadi kalau kon ngaji tok cah nom-nom do wegah tuh. Gitu. Kita buat kalau anak muda yang sering nongkrong sini, kita teman-teman dangdutan saya usung sini. Nah, habis itu mereka semakin menginjakkan kaki di sini kan lama-lama nyedulur, baru saya masuki ya unsur religi gitu. Ada salah satu tokoh santri dari Eyang Sunan Kalijogo bernama Sekarwangi. Nah, dari sanalah diciptakan tari bedoyo Sekarwangi untuk menghormati beliau ini. Penciptaannya pun tidak dilakukan oleh sembarang orang. Melalui meditasi beberapa guru tari dari UNES, tari bedoyo Sekarwangi diciptakan. Yang konon, saat meditasi, beliau-beliau ini melihat sendiri Sekarwangi menari, lalu menginterpretasikannya. Ya, karena Sekarwangi itu goib ya, beliau itu santrinya Mbah Sunan Kali. Oh, itu nama orang Ya. Sekarwangi. Ya, perempuan ya. Sehingga kita di sini ada trademark sendiri bedoyo Sekarwangi, tari Sekarwangi. Tari Sekarwangi. Ya. Ya, kita ciptakan tari itu, namun tidak penari sembarangan. Kalau bedoyo kan juga seperti itu, tidak sembarangan orang, harus gadis-gadis itu. Jadi saya bersama teman-teman UNES, seni tari UNES, dekannya ke sini sama siswanya sini. Saya ajakan mereka kan para seniman itu karena S2 semua juga seneng tirakat gitu. Oh, berarti bikinannya pun Ya, ada tirakatnya. iya, di sini mereka saya ajak bareng-bareng, tak bukakan auranya, Des. Tak kasih waktu 5 menit, tolong ini diperhatikan, nanti dipraktekkan. Jadi di situ muncul sosok wanita dengan pakaiannya dan aksesorisnya, terus cara menarinya, ya. Selesai, terus dipraktekkan di sini sehari, ditampilkan gitu. Yang mbah-mbah sepuh itu tidak kita istirahatkan, tapi kita beri kesempatan untuk menunjukkan kreasi dengan alunan lesungnya, kemudian yang anak-anak muda dengan semuanya berakar pada budaya tradisional. Kemudian tentunya dikolaborasikan kan dengan tradisi yang sekarang ini sedang berkembang. Itu menjadikan kampung tematik
tidak hanya menjadi kampung tematik batik saja, tetapi menjadi kampung wisata. Oh, gitu. Iya. Dan kemudian kita beri nama kelompok sadar wisata Kampung Malon. Dan alhamdulillah sudah mendapat SK dari Dinas Pariwisata Kebudayaan, sehingga resmi menjadi kampung tematik Alam Alon dengan Pokdaris Alam Alon. Nah, perkembangan berikutnya ada sosok tokoh seni budaya ini Ki Rohadi, yang kebetulan juga beliau itu penggerak seni budaya dan spiritualitas di lingkungan. Beliau memang bertapa begitu ya, menyendiri di sana, di satu tempat yang kebetulan di Alam Alon. Dan beliau mempunyai kesadaran untuk bagaimana bersama dengan masyarakat mengembangkan budaya maupun kegiatan spiritual di sana. Jadi untuk seni budayanya lebih banyak melakukan kegiatan di kompleks Padepokan Ilir-Ilir. Jadi ya Padepokan Ilir itu juga Kampung Malon is Padepokan Ilir-Ilir. Jadi berkolaborasi. Ketua Pokdarwis Kampung Alam Alon Mbak Imro'atun itu sudah menjadi satu dengan Padepokan Ilir-Ilir. Demikian juga Padepokan Ilir-Ilir sudah saling mengkombinasikan ya kegiatannya. Gugah budaya sing lama yang dulu kan lesungan gitu. Maka di sini kan eventnya itu dibuat padang bulan, rembulan dadari. Ya, sehingga kalau kita dulu waktu kecil rembulan dadari itu kotean. Itu sejarahnya. Gugah sesuatu yang dilupakan gitu. Lesungan, nanti anak-anak itu dakonan gitu, main dakon. Jadi ada dakon terus egrang gitu. Jadi kita gimana ya, anak-anak dulu itu bagaimana kita buat ini, nyatanya jalan Mas, dan seneng gitu loh. Kayak itu emak-emak itu kan lesungan seneng, padahal alu ya abot loh. Iya, gitu. kan alu. Tapi mereka dengan semangatnya, ya kita semangat nih jenengan pentas ini ibadah. Festival Bulan Dadari memang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Desa Malon. Terlebih di sana melibatkan banyak sekali peran warga. Ada yang menari, ada yang panen bromo, ada yang ketoprak, dan ada juga wayang dari kardus yang bernama wayang angkrek. Wajah Malon sekarang yang pasti sudah banyak peningkatan yang didapatkan dari Kampung Malon. Yang tadinya Malon itu yang bisa dibilang tidak dikenal, seolah-olah kayak terpinggirkan. Akhirnya sekarang tidak sedikit orang yang mengenal Malon. Jadi namanya sampai mana-mana. Ya, dan banyak juga orang yang datang entah hanya sekedar berkunjung, melihat apa yang ada di Malon. Dan kebetulan dari dengan adanya program kampung tematik, dan akhirnya dari kampung tematik kita berubah jadi kampung wisata. Nah, dari situlah kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan, untuk berkembang, khususnya tidak hanya desa, tidak hanya kampung, tapi juga masyarakatnya. Kita dituntut untuk kreatif, bagaimana caranya untuk mengembangkan kampung kita yang tadinya bisa dibilang kampung yang tidak dikenal. Tidak sedikit orang yang kenal sama Kampung Malon. Akhirnya ya jadilah Kampung Malon seperti sekarang. Ya, Desa Malon sebelumnya kan belum dikenal oleh apalagi warga kota Semarang. Kemudian setelah adanya program kampung tematik di tahun 2016, yaitu program Pak Wali Kota, di mana program tematik itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian juga untuk program desa yang terpinggir atau mungkin dianggap kumuh, tapi nantinya bisa menjadi sebuah kampung yang hijau royo-royo. Ya, kemudian juga kampung yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Kampung Malon sekarang sudah jauh berkembang. Dari yang tadinya tidak dikenal, sekarang namanya sudah menggaung kemana-mana.
Dan tidak hanya dikenal sebagai kampung kesenian, tapi nama Desa Malon juga merangsek naik dari sektor perkebunan dan kerajinan batiknya. Kalau di sini di Kampung Alam Malon itu karena tematiknya adalah temanya Kampung Alam Malon, yaitu di mana mengangkat batik yang pewarnaannya menggunakan pewarna alam atau pewarna alam yang ada di sekitar alam kita yang tersedia. Setelah ada program kampung tematik di tahun 2016, kemudian kita di tahun 2017 baru kita merintis untuk menjadi daya tarik wisata di Kota Semarang dengan mengangkat eduwisata batik, kemudian seni dan budaya, juga permainan anak dan berkebun. Jadi Kampung Malon merupakan salah satu dari 2 kampung yang ada di Kecamatan Gunung Pati yang pada tahun 2015 kita angkat sebagai kampung tematik. Kita tahu bersama bahwa Pak Wali mempunyai gagasan untuk mengangkat ekonomi kreatif warga, sekaligus bagaimana mengkolaborasikan dengan potensi sumber daya alamnya menjadi sesuatu yang muncul. Kemudian kita mencoba mengangkat Kampung Malon. Kampung Malon kebetulan letaknya paling ujung. Paling ujung ya Pak. Ujung dari Gunung Pati maupun ujung Kota Semarang, berbatasan dengan Desa Branjang, Kabupaten Semarang. Paling selatan ya. Paling selatan. Di sana kami melirik Kampung Malon karena mempunyai potensi masyarakatnya yang mempunyai olah-olahan di bidang batik alam. Kenapa disebut batik alam? Karena memang sumber bahan bakunya olahan dari alam tanpa bahan kimia. Ada daun indigo, kemudian daun nongko, dan lain-lain sebagainya. Itu buat campurannya ini? Betul, ya? Semuanya diolah secara tradisional tanpa menggunakan bahan-bahan kimiawi. Boleh dibilang aneh untuk warga yang selama ini belum pernah mengenal batik alam begitu. Ya. Nah, karena di sana memang ada warga yang memang mempunyai keahlian dalam mengolah batik alam, kemudian beliau juga mempunyai kerentek untuk menggerakkan warga sekitar. Kerentek itu keinginan ya, keinginan dari dalam untuk mengembangkan tidak hanya usahanya sendiri, tapi juga masyarakat di sekelilingnya. Kita dari tahun 2016. 2016? Ya, 2016 akhir 2016. Kalau awalnya itu kita ada pelatihan ya, pelatihan membatik, terus kita dibikin kelompok-kelompok gitu. Alhamdulillah setelah program kampung tematik kita kemudian membentuk beberapa kelompok batik kecil. Itu mulai kita juga dibantu oleh pemerintah Kota Semarang, utamanya Pak Hendi, kemudian juga difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Kita mulai ada pengunjung baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau pertama kita dari kecamatan, terus ada lanjutan dari dinas-dinas. Kalau jenisnya kita sama sih buatnya batik tulis, batik cap, terus jungutan kadang, ekoprint ada. Ekoprint. Kita semua sama. Jadi cuma kadang motifnya yang ya, sendiri-sendirian ada sih, yang kebanyakan sama juga ada. Kita kalau pameran aja kita barengan. Jadi atas nama satu kelompok ya. Selain kita mengalokasikan anggaran di Pok Darwis Kampung Malon dalam bentuk bantuan pembangunan fisik maupun non-fisik, kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, waktu itu masih Disperindak, sekarang jadi Dinas Perindustrian saja, waktu itu masih dipimpin Bu Nurjana, membuat sebuah bangunan yang cukup spektakuler, berupa sebuah bangunan untuk mendisplay hasil pengembangan batik Malon. Ya. Kalau galerinya selain di galeri waktu pameran itu ada galerinya nggak sih? Kalau galeri ada, yang asli ada di Gunung Pati, itu galeri kelompok besar. Pemerintah Kota Semarang terus mendukung pengembangan Desa Malon dengan memberi wadah bagi para pengrajin batik yang terletak di belakang Terminal Gunung Pati bernama Galeri Sentra Batik. Konsep Go Green cukup kental diusung oleh Desa Malon. Contohnya, selain pengrajin batik pewarna alami, ada juga pengrajin limbah kayu menjadi olahan souvenir yang cukup unik dan menarik. Berusaha untuk meningkatkan usaha lainnya, seperti mungkin kerajinan lain, mungkin yang pokoknya yang ramah lingkungan, yaitu atau pemanfaatan limbah yang ada di kita, yaitu seperti dari bambu, dari
tempurung kelapa juga dari kayu. Mulai dari 2018. Asalnya kok bikin ini? Asalnya bikin seperti lampu, terus mangkok kayak gini tuh ngelihat bon kelas saya itu pada mati. Bonsai kelapa itu pada mati, terus tak manfaatin. Terus wah berarti ki payu kan, asumsiin gitu. Bikin lagi, terus ada anak UGM, temen daki gunung dulu, mampir ke sini, mau pulang ke Tangerang, dibeli lagi. Itu masih bentuk lampu biasa, batok cup gitu aja. Terus kok bisa ada ini jadi bentuk pipe? Ya tambahan ilmu lagi, tambahan ada variasi lah, iya inovasi sendiri, semua sendiri mas. Tokoh kesini gitu, ada tokoh agama ya, itu kayak Habib Farid itu, terus Mbah Ji itu kesini. Mbah Ji itu yang punya pesantren Patemon, dia ya, di Banten juga. Paling susah dan paling mahal ini bikin apa sampai laku berapa itu? Paling mahal sih seperti ini mas ya, kemarin hampir kena sama orang Rusia itu $750. Satu gini? Iya. $750? Itu yang in the dark, yang orang luar belum ada. Kayunya sama campuran resinnya itu kombinasinya bagus. Ternyata tidak sedikit tokoh-tokoh besar yang mampir dan tertarik dengan hasil olahan limbah kayu ini. Bahkan ada beberapa yang sengaja datang ke sini hanya untuk mencari pipa hasil olahan limbah kayu yang harganya kalau ditaksir bisa mencapai puluhan juta. Semua elemen harus ikut berperan aktif untuk mengembangkan Desa Malon. Ya pemerintah, ya masyarakat Kampung Malon, ya Padepokan Ilir-Ilir, pokoknya semuanya harus bersinergi untuk mengembangkan Kampung Malon. Kita bisa seperti ini, satu memang dari bantuan pemerintah, kedua juga CSR dari Indonesia Power, juga sebenarnya yang utama adalah masyarakatnya, masyarakat sendiri, ya masyarakatnya memang antusias untuk beraktivitas, untuk menjadi Kampung Malon yang bisa diandalkan menjadi salah satu wisata di Kota Semarang. Untuk menggerakkan masyarakat memang perlu proses satu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang ada di Malon ini untuk bisa menggerakkan mereka-mereka. Di samping memang dari niat mereka sendiri, dari warga sendiri ada niat untuk istilahnya bikin Malon ini bisa maju bagaimana itu. Itu adalah memang peran serta aktif dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh yang ada di Kampung Malon. Semua elemen memang harus terlibat, harus mendukung. Jelas, ini merupakan rezeki sekaligus tugas yang cukup menantang bagi Pak Camat Gunung Pati untuk terus menggerakkan masyarakat, khususnya Desa Malon, agar turut mengembangkan tapi tidak meninggalkan konsep go green dan prinsip ngaji rasa, ngaji budaya dari Desa Malon ini. Pengembangan Kampung Alam Malon merupakan kegiatan kebersamaan. Jadi Pak Wali kan dalam mengembangkan kota ini ada konsep bergerak bersama dan konsep 4P kan, pemerintah, kemudian ada publik, ada pengusaha, pewarta. Nah, komunitas pengusaha yang digandeng oleh Pak Wali untuk mengembangkan kampung tematik di Kota Semarang, khususnya di Gunung Pati, adalah Indonesian Power. Ya, sampai sekarang pun Indonesian Power masih konsisten dengan pendampingannya dalam memajukan kampung tematik. Ketika Alam Malon mengupayakan memperlebar sayap usahanya dengan membuat semacam kuliner tradisional, Indonesian Power tetap memberikan atensinya gitu. Alhamdulillah tetap bisa berjalan. Harapan kami ya, harapan khususnya saya sebagai Ketua Pok Darwis, semoga Covid ini itu hilang dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa menjual paket kita yang ada di Kampung Alam Malon agar warga ini semakin semangat. Kemudian kita juga bisa menambah ekonomi mereka untuk paket wisata ini yang ada di Kampung Alam Malon.